Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Bersama kelas Mentari, kemarin kita telah belajar di tema 1 subtema 3 yang membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Nah, di kesempatan kali ini bersama kelas Mentari kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan di subtema 4. Pembelajaran 1 ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan. Apa saja itu? Mari kita simak. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan berbagai macam tumbuhan untuk bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan? Apakah kamu tahu bahwa bahan makanan yang kalian makan hampir sebagian besar berasal dari tumbuhan? Lihatlah, nasi yang tersaji awalnya berasal dari tanaman padi. Berkat Tuhan menciptakan tanaman, kita bisa juga makan umbi-umbian, bisa makan sayur-sayuran seperti sawi, ada bayam, ada brokoli, ada tomat, wortel, dan juga yang suka pedas kita bisa makan cabai, dan tentu masih banyak sekali sayuran yang lain. Hewan dengan jenis herbivora sangat membutuhkan tanaman untuk bisa dimakan seperti kelinci, sapi, kambing, dan lain-lain. Bahkan buku yang kamu baca itu kertasnya terbuat dari pohon. Apakah kamu tahu bahwa roda kendaraan itu juga terbuat dari pohon? Pohon apakah itu? Ya, pohon karet. Pohon karet akan menghasilkan getah karet yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan roda kendaraan. Wah, banyak sekali ya manfaat tumbuhan. Tunggu dulu, manfaatnya tidak berhenti sampai situ. Bahkan kamu bisa membangun rumah, tentu juga dengan batang pohon dimanfaatkan untuk membangun rumah ataupun gedung. Sehingga kita bisa terlindungi dari hujan, badai, panas, terik matahari. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat yang kita dapatkan dari tumbuhan untuk kehidupan kita, manusia maupun hewan ya. Bisa kita bayangkan jika di dunia ini tidak ada tumbuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakan berbagai macam tumbuhan. Nah, untuk itu tumbuhan atau tanaman mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan supaya kita bisa memperoleh manfaatnya dan juga melestarikan keberadaannya. Bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan dan apa saja? Mari kita belajar bersama. Perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari dua cara, yaitu alami atau tanpa bantuan manusia, dan yang kedua adalah buatan atau dengan bantuan manusia. Secara alami, tumbuhan berkembang biak menggunakan biji, tunas, dan geragi. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan atau dengan bantuan manusia adalah dengan cara setek, okulasi, dan juga cangkok. Bisa kita lihat proses pertumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon semangka. Tumbuhan yang berkembang biak alami dengan tunas, contohnya adalah pohon pisang, pohon bambu, dan juga tanaman cocor bebek. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi, contohnya adalah pohon stroberi, pohon arbei, dan juga tanaman pegagan atau antanan. Geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah.
Perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah stek. Stek merupakan cara memperbanyak tumbuhan melalui bagian tubuh tanaman tersebut seperti akar, batang, dan daun. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara stek adalah singkong dan tebu. Okulasi dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Okulasi ini bertujuan untuk menggabungkan sifat unggul dari kedua jenis tanaman. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara okulasi adalah pohon jeruk, mangga, rambutan, dan durian. Cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia selanjutnya adalah cangkok. Cangkok adalah cara memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan mengupas atau menyayat bagian batang. Adapun tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara cangkok adalah pohon mangga, pohon jambu, dan lain-lain. Selain cara berkembangbiak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembangbiaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kita. Berikut ini adalah contoh hasil tempelan. Tempelkan daunnya dan berikan keterangan nama tanaman dan cara berkembangbiaknya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, marilah kita berkreasi. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut dengan kerajinan mozaik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Langkah yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Lalu robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Langkah terakhir, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Atau kamu juga bisa menggambar dengan motif yang lain. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.